Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya David dari Madrasah Tauhid Plus Khairul Ummah kelas 6. Saya akan mempresentasikan tentang tata surya. Baik, bismillah, saya mulai. Tata surya adalah kumpulan planet yang mengelilingi matahari sebagai pusat mereka. Selama ada matahari, semua planet akan terus berputar. Karena matahari adalah pusat gravitasi dari para planet yang sedang memutari matahari. Saya mulai dari yang paling dekat dari matahari, Merkurius. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari yang terdiri dari bebatuan silikon. Walaupun ia terdekat dari matahari, ia bukan planet terpanas di tata surya. Merkurius permukaannya memiliki kawah-kawah yang besar. Ini diakibatkan karena ia dekat dengan matahari dan sering mengalami perubahan fisik. Selanjutnya, Venus. Venus adalah planet kedua terdekat dari matahari. Ia adalah planet terpanas di tata surya karena Venus memiliki atmosfer yang tebal sehingga membuat efek rumah kaca yang ekstrim, membuat musim di sana jauh lebih membuat suhu di sana jauh lebih panas dibanding planet-planet lainnya. Venus juga sering disebut sebagai bintang fajar karena Venus planet paling dekat dengan bumi. Jadi saat matahari tenggelam atau terbit tepatnya ya, Venus ini sering muncul, membuatnya disebut sebagai bintang fajar. Lanjut, Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Ia adalah planet satu-satunya yang memiliki kehidupan. 70% permukaannya memiliki 70% air. Dan sisanya adalah daratan. Bumi memiliki ciri-ciri yang cocok untuk ditinggali makhluk hidup dari kira-kira perkiraan suhunya sampai ke tempat cocok untuk makhluk hidupnya itu sangatlah konsisten. Jadi di bumi ini semua kebutuhan untuk makhluk hidup itu ada. Jadi bumi ini satu dari miliaran yang memiliki kehidupan. Lanjut, yang keempat, Mars. Mars adalah planet berwarna merah karena Mars memiliki kandungan besi yang banyak, membuatnya berwarna merah. Mars memiliki satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Ia juga memiliki gunung tertinggi di tata surya yang bernama Olympus Mars dengan luas 700 km dan tinggi 25 km. Lanjut, Jupiter adalah planet terbesar di dunia. Di tata surya, maaf. Ia terdiri dari gas hidrogen dan helium. Ia tak memiliki daratan, tetapi ia memiliki pergerakan angin yang tinggi, membuatnya menjadi planet yang paling sering mengalami topan atau tornado. Merkurius juga punya banyak satelit. Satelit paling besarnya bernama Ganymedes. Ia adalah satelit terbesar milik Jupiter. Lanjut,
Saturnus. Saturnus identik dengan cincinnya. Cincinnya ini terdiri dari bebatuan es, kerikil, dan pasir. Elemen pendiri dari Saturnus ini mirip dengan Jupiter. Ia memiliki gas, hidrogen dan helium, dan sedikit metana. Satelitnya ada 22. Paling besar adalah satelit yang bernama Titan. Ia adalah satelit paling besar di Saturnus. Lanjut, Uranus. Uranus adalah planet ke-7 paling dekat dari matahari. Tapi ia walaupun disebut paling dekat dari matahari yang ke-7, tapi dia sangat jauh. Nah, Uranus ini adalah planet terdingin di tata surya. Karena posisinya yang jauh dari matahari dan zat-zat yang ia punyai juga mendukung kepadatan suhu istilahnya. Dan ia salah satu planet yang memiliki warna biru di antara 3 planet tata surya. Lanjut, terakhir Neptunus. Neptunus adalah planet paling jauh dari matahari. Walaupun ia paling jauh, tapi ia tidak paling dingin. Karena Neptunus ini memiliki orbit yang lumayan cepat. Jadi Neptunus ini juga sering, selalu ya biasanya keluar dari orbitnya. Biasanya dia memutari matahari, kadang dia bahkan keluar dari orbitnya, membuatnya seperti sebuah benda yang berputar tetapi tidak sesuai porosnya. Nah, Neptunus ini adalah planet yang dianggap paling bukan dianggap ya, maaf, sering dijadikan proyek ilmiah. Karena saking jauhnya dari bumi, ia dijadikan proyek ilmiah untuk mengetahui apa yang ada di dalam dan di luar di planet Neptunus ini. Nah, beginilah penjelasan singkat saya tentang tata surya. Sebenarnya dulu ada satu planet lagi bernama Pluto. Dia adalah planet yang kecil dan paling jauh dari matahari. Tetapi karena Pluto ini semakin lama semakin menjauh dari matahari karena tarikan gravitasi dari matahari tidak terlalu kuat, Pluto di NASA sudah mengeluarkan Pluto dari anggota planet-planet ini. Sehingga Pluto dijadikan, yang awalnya dianggap planet, menjadi sebuah bintang. Maaf, saya lupa menjelaskan. Ke-8 planet ini dibagi menjadi 2, planet luar dan planet dalam. Planet dalam antara lain ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Perbedaannya adalah planet dalam itu terdiri dari benda-benda padat seperti batu, zat besi, dan zat-zat yang lain yang padat. Nah, di planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di sebagian planet luar ini biasanya terdiri dari gas-gas yang membuatnya menjadi planet yang terdiri hanya dari kebanyakan dari gas. Kedua jenis planet ini itu terpisahkan oleh sabuk asteroid yang menjadi pemisah antara planet luar dan planet dalam. Sabuk asteroid itu terdiri dari asteroid yang berputar mengelilingi matahari. Sebenarnya sabuk asteroid itu tidak berputar,
dia hanya mengikuti gerakan matahari. Asteroid terbesar adalah Ceres. Dia adalah asteroid terbesar yang pernah ditemukan umat manusia. Dan semua planet ini mengitari matahari, dan matahari berputar mengelilingi pusat Bima Sakti. Bima Sakti adalah galaksi yang menjadi tempat di mana planet-planet kita berada. Galaksi itu sebenarnya ada banyak. Ada galaksi Andromeda dan galaksi yang lain-lain. Tapi setahu saya, di antara galaksi-galaksi itu, satu-satunya galaksi yang memiliki kehidupan adalah galaksi Bima Sakti yang memiliki bumi. Menjadikan galaksi Bima Sakti menjadi galaksi yang istimewa di antara galaksi-galaksi lain. Sekian, saya David. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, penjelasannya luar biasa. Tepuk tangan anak-anak. Terima kasih.